Selamat berjumpa kembali teman-teman kerabat semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat-sehat walafiat beserta semua keluarga. Video saya kali ini tutorial terobosan lebih rinci. Atas permintaan teman-teman agar dibuatkan tutorial yang lebih jelas atau lebih rinci pada saat penarikan napas, nahan, dan mengeluarkan napas sesuai dengan gerakan. Teman-teman kerabat semua, banyak video yang telah saya tayangkan pada YouTube mengenai olahraga terobosan. Tapi sebelumnya saya akan coba menarasikan kembali poin-poin apa itu terobosan. Terobosan merupakan gerakan olahraga yang saya rangkai dengan sangat simpel, di mana gerakannya tidak terpaku pada suatu gerakan harus dengan gerakan ini ataupun gerakan itu, tidak. Terobosan yang hanya menarik napas dari bawah pusar kemudian ditahan sebentar di dada, selanjutnya dikeluarkan dengan menggerakkan tangan secara perlahan-lahan menuju ke depan, ke samping, ataupun kemana arah kita yang kita mau. Yang jelas, terobosan secara poinnya menarik napas dengan napas yang ringan saja, selanjutnya ditahan di dada, kemudian dikeluarkan dengan menggerakkan tangan secara perlahan-lahan melalui proses pengeluaran hidung. Kita ke poin saja. Nah, gerakan ini gerakan saat mengeluarkan napas. Begitu lepas, secepatnya kita tarik dan kita keluarkan kembali. Setiap mengeluarkan napas, kita menjulurkan tangan ke arah depan. Itu peragaannya. Ini adalah saat masih mengeluarkan napas, kemudian tarik secepatnya, tahan sebentar, udah keluar. Nah, gerakan ini di saat penarikan napas, saya tidak bisa peragakan dengan video ini, tetapi yang jelas di saat kita telah menjulurkan tangan ke depan seperti ini, habis itu kita tarik. Nah, ini sudah tarik, sudah penahanan dan kita keluar. Begitu secepatnya kita mengeluarkan napas, secepatnya juga kita menarik, tahan sebentar di dada. Jadi proses dari mengeluarkan dan sampai menarik, perhatikan tangan saya ketika tangan sudah lurus, sekarang sudah penarikan, nahan dan kembali mengeluarkan. Jadi durasi di saat napas kita keluarkan dengan posisi menjulurkan tangan, begitu selesai rasanya tangan sudah merasa lurus pada gerakan ini, secepat itu saya melakukan tarikan napas dengan ringan saja, kemudian ditahan di dada, selanjutnya kita keluarkan dengan pelan-pelan. Jadi semakin pelan saat kita mengeluarkan napas melalui hidung, ditambah dengan gerakan sepelan-pelannya, itu akan lebih bagus. Karena napas yang menerobos pada otot-otot di seluruh tubuh, terutama pada tangan dan dada, juga termasuk di perut, punggung juga, itu akan terasa. Nah, teman-teman kerabat, terobosan dapat dilakukan pada posisi apapun. Artinya kita bisa melakukan gerakan terobosan pada posisi berdiri, duduk. Nah, sekarang pada video ini saya memperagakan dengan gerakan salah satu kaki berbentuk 90 derajat dan satu lagi kaki dengan posisi lurus. Kalau kita tidak praktekkan gerakan ini, memang kelihatannya lemah gemulai, santai atau ringan. Namun kita dapat rasakan gimana rasanya kalau otot-otot pada paha ketika kita melakukan gerakan dengan posisi kaki 90 derajat. Nah, ini pada peragaan ini. Jadi kedua kaki kanan dan kiri adalah dalam posisi 90 derajat. Otomatis tanpa kita sadari, pada paha kanan dan paha kiri itu harus ditambahkan tenaga. Artinya tanpa kita sengaja menambahkan tenaga, secara otomatis dia sudah berada pada tambahan tenaga. Setelah kita menggerakkan tangan, apalagi mengeluarkan napas seperti video ini, itu beban pada paha baik di kanan dan kiri akan menjadi 2 kali lipat. Makanya apa saya katakan, kalau kita tidak praktekkan memang kelihatannya gerakan ini adalah ringan. Namun kalau kita coba, cukup lumayan.
Apalagi teman-teman kerabat kalau tidak biasa melakukan gerakan dengan posisi kaki 90 derajat seperti yang saya peragakan tadi, itu otomatis akan goyah. Nah, sehingga fokus di saat kita menarik napas, menahan napas, serta mengeluarkan napas, itu akan menjadi terganggu. Nah, kalaupun rutinitas kita lakukan gerakan simpel ini, jadi nerobosnya napas melalui gerakan tangan, gerakan penahanan pada posisi kaki keduanya, itu akan menjadi satu kesatuan gerak antara power yang ada di tangan dan juga power yang ada pada kaki. Nah, pada akhirnya itulah yang saya maksud berkali-kali untuk melakukan gerakan terobosan ini dengan durasi 10-15 menit. Kalau kita fokus melakukan tarikan napas, nahan, kemudian selanjutnya dikeluarkan, akan cepat suhu tubuh menjadi naik. Nah, dengan demikian pada akhirnya tubuh akan cepat berkeringat. Nah, ini kembali lagi pada peragaan video. Di saat pengeluaran begitu lepas, saya sudah melakukan penarikan napas. Ini adalah saya gunakan tarikan napas untuk menjulurkan tangan ke arah dada, selanjutnya mengeluarkan ke arah keluar atau ke depan. Ini saat masih pengeluaran napas. Begitu tangan saya lurus kali ini, sudah secepatnya kita tarik, tahan, kemudian selanjutnya dikeluarkan kembali. Demikian secara poin untuk penarikan, penahanan, dan juga mengeluarkan napas. Teman-teman kerabat semua, menurut pengalaman saya, ketika terobosan ini dilakukan saat menahan napas, tidak perlu melakukan tahanan napas agak lama, atau artinya bukan mengukur kekuatan menahan napas pada dada, tidak. Dia hanya melewati saja kita dalam hitungan detik. Di saat menarik napas di bawah pusat, tahan sebentar di dada, selanjutnya dikeluarkan. Klimaknya, poinnya pada saat mengeluarkan napas, bukan saat penahanan. Jadi penahanan pada dada dengan penahanan mengeluarkan napas secara perlahan dengan menjulurkan tangan, itu menurut hemat saya adalah berbeda. Walaupun dalam bahasa kontaknya ada penahanan, tarik napas dari bawah tahan sebentar di dada, kemudian dikeluarkan secara perlahan dengan menjulurkan tangan ke depan ataupun ke arah mana saja. Memang ada kata penahanan napas di dada 2 kali. Namun perbedaannya adalah di saat menarik napas dari bawah pusat tahan sebentar di dada. Nah, ini bahasanya sebentar tahan di dada, kemudian dikeluarkan secara pelan-pelan. Artinya di saat menahan napas di dada, kita tidak perlu melakukan satu gerakan. Ketika mengeluarkan napas melalui proses penapasan hidung, baru kita keluarkan. Itu perbedaannya. Nah, nahan napas tanpa bergerak sejenak, kemudian selanjutnya mengeluarkan setelah ada penahanan sebentar di dada, kemudian dikeluarkan. Itu dua perbedaan antara menahan napas sebentar dan dikeluarkan secara pelan-lahan. Teman-teman kerabat semua, tambahannya juga, terobosan otot ini menurut hemat saya bagus digunakan untuk pembentukan otot-otot pada lengan dan juga otot-otot pada tangan. Kalaupun gerakan ini rutinitas kita lakukan, seperti tayangan video-video saya sebelumnya, bisa dilakukan paling cepat 5 menit, 10 menit, ataupun 15 menit dengan fokus penarikan napas yang benar dan penahanan serta pengeluarannya. Saya rasa pembentukan otot-otot ini akan bagus. Jadi otot akan timbul, pelan-pelan dia akan muncul ke permukaan otot kita. Dan catatan, bagi yang suka melakukan gerakan terobosan, saya rasa penampilan saat tidak melakukan pelatihan, dia kelihatan tubuhnya atau badannya akan biasa-biasa saja. Terkadang seperti contoh, saya sebenarnya dalam keadaan normal, artinya tanpa melakukan pelatihan seperti sekarang ini, saya punya tubuh tidak terlalu besar. Artinya otot pun tidak begitu muncul. Kelihatannya seperti lemah, jadi tubuh itu dalam keadaan santai saja, seperti biasa-biasa begitulah. Namun dengan durasi 5 menit saja, dengan menambahkan
tenaga pada tangan dan akhirnya kita lakukan terobosan sebentar aja, itu otomatis akan muncul. Jadi boleh dikatakan ketika kita senang ataupun sering melakukan satu gerakan terobosan, otot-otot itu akan seolah-olah tidur. Sekali lagi, seolah-olah dia tidur, tidak muncul pada saat biasa. Namun ketika ditambahkan tenaga, apalagi itu ditahan sebentar kemudian dikeluarkan dengan pelan-pelan, itu kan akan terasa sekali. Pada peragaan video yang sering saya berbagi pengalaman kepada teman-teman kerabat yang tujuannya untuk memotivasi olahraga, apalagi di usia-usia yang sudah lanjut, gerakan terobosan ini tidak memerlukan tempat yang terlalu luas, waktu yang terlalu lama, juga persiapan tidak terlalu serius. Sehingga kalau saya agak rutinitas melakukan terobosan ini paling, walaupun dengan durasi 5 menit paling cepat, di saat bangun pagi, karena suasana dari malam otot-otot kita tidak bergerak, yang pada akhirnya pagi kita lakukan gerakan sebentar saja untuk memanaskan suhu tubuh agar stabil, sehingga dengan demikian pada akhirnya peredaran darah kita akan menjadi lebih lancar. Nah, ini saat pengeluaran napas dengan pelan-pelan, begitu tangan saya lurus, tarik secepatnya. Nah, penahanan ini tidak kelihatan, begitu kita tahan sebentar, akhirnya kita keluarkan. Jadi boleh saya katakan ini di saat pengeluaran, yakni sekarang kita perhatikan gerakan tangan, masih pengeluaran secara pelan-pelan. Nah, begitu tangan lurus, secepatnya sudah ada penarikan. Begitu tangan lurus, secepatnya kita tarik napas yang ringan saja, tahan di dada, kemudian dikeluarkan. Nah, ini saat lebih banyak kita atau saya bisa menarasikan pada gerakan video ini dengan narasi suara adalah di saat mengeluarkan napas. Sebab di saat menarik, menahan, kita tidak bisa dengan peragaan video secara full. Nah, ini kita keluarkan napas secara perlahan, perhatikan saya tubuh, lengan dan juga pada tangan itu otot-otot kelihatan. Padahal kalau dalam keadaan biasa tubuh saya adalah apa saya katakan di depan tadi, tidak begitu besar, artinya otot-otot tidak terlalu muncul. Namun dengan durasi 10 menit atau 15 menit saya melakukan terobosan ini, otot-otot sudah akan terasa agak muncul ya, dan juga suhu tubuh sudah mulai panas sehingga akhirnya tubuh berkeringat. Nah, teman-teman kerabat semua, memang beberapa masukan yang saya perhatikan dari teman-teman, sekiranya agak berat melakukan tarikan napas, menahan dan juga mengeluarkan napas. Secara teori kita jawab ya, karena mungkin gerakan kalau belum pernah dilakukan atau belum pernah melihat dan sebagainya, ketika kita akan langsung mempraktekkan pasti agak berat. Dan ini pun kalau saya sampai usia sekarang 58 tahun dengan durasi apa yang saya katakan tadi di depan, ke 5 menit, 10 menit, terkadang juga sambil berjalan kaki, menarik napas secara pelan-pelan, saya gerakan tangan. Jadi dengan cara mengepalkan tangan, lagi membuka tangan, itu adalah salah satu cara untuk melakukan pemanasan tubuh yang paling ringan. Nah, sekarang kembali kita ke poin ini. Ini saat masih pengeluaran dan tarik napas sudah cepat, tarik napas kita tidak bisa peragakan, akhirnya kita keluarkan kembali. Lebih banyak saya bisa menarasikan di saat pengeluaran napas saja. Jadi di usia-usia yang sudah lanjut, apa yang saya narasikan sebelumnya, kita memerlukan gerakan olahraga, namun yang penting tidak menyita waktu terlalu banyak juga dan menyita. Nah, kalau masalah power, ada yang bertanya apakah ketika melakukan gerakan terobosan seperti Pak lakukan itu memerlukan power yang besar Pak atau gimana? Nah, saya akan coba ini. Power besar dan kecil itu tidak masalah, karena yang saya maksud begini, ketika kita akan melakukan suatu olahraga, katakanlah sepak bola. Jadi sepak bola karena bola yang kita kejar ataupun bola yang kita mainkan di saat kaki kita mendapatkan bola itu memerlukan suatu persiapan tenaga yang cukup lumayan.
Karena apa? Saya katakan ketika kita membawa bola dan karena dicari oleh lawan permainan kita, kita akan bergerak dengan kesigapan yang jelas didorong oleh tenaga. Ataupun kita melakukan lari. Nah, kalau tenaga kita tidak fit, ya, gerakan lari kita tidak akan maksimal. Nah, kalau kita bandingkan, saya bandingkan dengan gerakan ini, apa yang saya katakan tadi, katakanlah kalau kita tidak begitu fit, bisa melakukan gerakan dengan tarik nafas sebentar aja, artinya menahannya sebentar juga, kemudian dikeluarkan secara pelan-pelan. Nah, selanjutnya dikeluarkan nafas, secepatnya ditarik, kemudian ditahan kembali. Ya, bisa saya katakan itu kan tidak memerlukan tenaga atau persiapan yang terlalu matang. Kesimpulannya, untuk melakukan gerakan seperti ini, walaupun tidak menggunakan tenaga terlalu besar, kita bisa saja gunakan, kita dapat melakukan dengan perbedaan durasi. Kalau kondisi tidak begitu fit, ya bisa dapat atau bisa dilakukan dengan durasi 5 menit, 10 menit. Dan posisinya juga, yang penting adalah posisinya. Kalau kita lari, mau nggak mau kita harus dalam keadaan berdiri dan langsung melangkahkan kaki keliling lapangan. Kalau kita lakukan aerobik ya juga sama. Tetapi untuk terobosan ini kita bisa lakukan duduk, lakukan berdiri, jongkok, atau dengan salah satu kaki 90 derajat dan satu kakinya lurus. Ini dalam posisi duduk saya lakukan. Jadi begitu napas kita tarik, tahan sebentar, kita keluarkan, ini tetap dalam penahanan napas. Kalau juga ada beberapa teman-teman yang menanyakan, Pak, apakah Bapak dari awal atau dari dulunya senang melakukan olahraga gym dan sebagainya? Saya jawab dengan tegas, saya tidak pernah melakukan gerakan gym, pengangkatan barbel dan sebagainya. Akan tetapi untuk gerakan seperti ini, sampai otot keluar, sampai paling tidak tangan kelihatannya agak berotot, termasuk juga lengan, semuanya proses hanya melakukan olahraga dengan terobosan, ditambah dengan sesekali push up yang ringan dilakukan di tangga, walaupun dengan tidak jumlah yang terlalu besar sampai 400-300 enggak. Ya, sesekali saya lakukan gerakan juga push up kecil-kecilan. Karena rutinitas sama saja, kalau saya andaikan kembali untuk melakukan terobosan ini, tenaga kita mengumpulkan tenaga di tangan, kemudian kita menggerakkan. Di saat teman-teman melakukan gerakan angkatan barbel, contohnya kita mengangkat barbel pada tangan, otomatis kita harus menambahkan tenaga ekstra pada tangan agar dapat mengangkat atau memindahkan barbel naik turun ataupun ke arah mana. Ini juga sama. Kalau kita bisa perbandingkan gerakan, walaupun kelihatannya lembut seperti ini, karena tangan di daerah dada, di daerah bahu, dan juga selain itu adalah menggunakan tenaga, sepertinya kita membayangkan membawa satu benda, sehingga dengan demikian kita harus menambahkan tenaga agar dapat melakukan satu gerakan. Begitulah kalau bisa saya bayangkan di saat melakukan gerakan ini. Nah, kalau menggunakan barbel itu kelihatan secara langsung kita angkat dan kita mainkan, kita gerakan, baik itu ke atas, ke bawah, ke samping, ataupun kemana arah yang kita mau tuju. Nah, ini juga sama di saat angkat ini. Nah, sekarang dalam video ini seolah ini memegang suatu tongkat, kita angkat ke atas dan kita bawa ke samping. Nah, kalaupun ini tarikannya, gerakan tubuh atau badan saya menuju ke atas, seolah ada suatu pengangkatan benda. Kita bayangkan ada satu pengangkatan benda dengan menahan tenaga pada tangan, sekuat tenaga kita angkat ke atas, dan pada akhirnya kita lakukan gerakan dengan cara lemah lembut gemulai, namun semuanya itu berproses dari pengaturan tenaga, menyimpan tenaga sebentar saja dan keluarnya ini secara pelan-pelan. Semakin pelan kita mengeluarkan napas dengan menjulurkan tangan, itu akan semakin terasa terobosan otot-otot melalui terobosan napas melalui otot-otot kita, terutama otot-otot pada tangan, yang juga akhirnya kita dapat mengolahragakan walaupun dengan menggerakkan tangan seperti ini, karena
kaki, itu otomatis dia akan menggerakkan tenaga. Demikian teman-teman, semoga bermanfaat. Salam Rahayu, sampai jumpa pada video-video selanjutnya.